Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 22 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Alia si ular kobra yang sedang duduk sendirian di rumahnya si Tangkura Kelvin. Namun tiba-tiba adiknya Kelvin mengageti Alia dan dia pun langsung minta maaf karena keterkejutan Alia dikagetin oleh adiknya si Tangkura Kelvin. Namun setelah ngagetin Alia, adiknya Kelvin pun berkata kepada Alia bahwasanya, "Mbak Alia, kamu cepat pendekatan bersama Pak Nopal, jangan diperlambat. Nanti kalau diperlambat mungkin Pak Nopal tidak akan percaya dan tidak akan mengikuti alur-alur kebaikan Mbak Alia," ungkap adiknya Kelvin kepada Alia. Dan di situ terlihat setelah mengatakan bahwasanya walaupun apa yang terjadi, yang penting tujuan Mbak Alia yaitu adalah mendapatkan warisan dan mendapatkan uang banyak. Singkat cerita, Alia menurut dan Alia akan pergi ke rumahnya Pak Nopal. Namun dia sebelum pergi dia akan membelikan makanan untuk Pak Nopal. Dari awal dia dari makanan bahwa Pak Nopal agar membuat yakin bahwa dirinya itu sangat simpati kepada Pak Nopal. Singkat cerita, di situ di sebuah kontrakan terlihat Nana yang sangat termenung sekali karena setelah pulang dari rumahnya Buana, Nana dan Dewa pun sangat bingung sekali karena para Buana telah membawa pengacara untuk mengalihkan Junior kepada si Alia. Di sisi lain tiba-tiba datang Fajar. Fajar berkata itu tidak benar bahwa asli ibu kandungnya Nana itu tidak boleh dialihkan Junior kepada si Alia melalui pengacara. Dan di sisi lain Fajar pun akan membantu, namun Dewa dan Nana tidak perlu karena ini urusan pribadi aku, ungkap Nana kepada Fajar. Dan Fajar ke situ akan meminta buku masalah bunga dan langsung Nana pun mengambilnya dan langsung dikasihkan kepada Fajar. Singkat cerita, Fajar pun langsung berkata kepada Nana bahwasanya, "Ya udah Nana, Dewa, kalau ada apa-apa hubungin aku." Dan di sisi lain itu harus diuruskan karena hak asuhnya adalah ibu kandungnya, bukan Alia, bukan si Lipiul dan Ronai Buanai. Singkat cerita, di situ terlihat Pak Nopal. Pak Nopal lagi makan sendirian, tiba-tiba datang si Alia si ular kobra. Namun di situ keterkejutan Pak Nopal setelah pembantu berkata, "Pak, ada tamu yang mencari Pak Nopal." Di situ pembantu kena semprot karena lihat-lihat dulu tamu siapa. Kalau yang datang orang ini jangan dimasukin. Singkat cerita, di situ Alia langsung berkata kepada Pak Nopal, "Hai Pak Nopal, selamat menikmati makan. Dan aku sengaja datang ke sini karena aku akan melihat ayah kandung aku. Ini anak kamu Pak Nopal aku." Dan di situ setelah itu pembantu pun pergi dan Alia terus berkata kepada Pak Nopal bahwasanya, "Tolong akuin ini anak kamu. Aku sengaja datang ke sini membawa makanan untuk Pak Nopal." Dan di situ keterkejutan Pak Nopal karena dengan kebaikan Alia, Pak Nopal mafia kelas kakap tuh guys. Di situ Pak Nopal pura-pura baik dan setelah memarahin pembantu dan memarahin Alia, di situ tiba-tiba Pak Nopal akan mengikuti alur Alia dan makanan tersebut diambil. Dan di situ Pak Nopal pun berterima kasih kepada Alia. Dengan senang hati Alia ya, makanan tersebut diambil
Namun setelah melihat Pak Nopal tersenyum melihat makanan itu, Pak Nopal langsung memanggil kucing yang disayangnya, yaitu kucing kesayangannya, dan makanan tersebut dikasihkan kepada kucing. Di sisi lain, kucing tersebut langsung memakan makanan yang dibawa oleh si Alia, si ular kobra. Dan semua makanan itu dikasihkan kepada kucing kesayangannya Pak Nopal. Singkat cerita, setelah itu Pak Nopal mengasih makanan ke kucingnya. Alia sangat terpukul hatinya dan sangat sakit hati. Namun Alia ingat pepatah adiknya Kelvin, bahwasanya dia membayangkan dan ingat perkataan adiknya Kelvin. Alia, seandainya kita ingin ada keinginan, apapun yang terjadi kamu harus tetap sabar. Sabar dan sabar, tarik napas pelan-pelan dan buang, dan tarik dan buang lagi. Ingat dengan pikiran kamu. Kita pikirannya yang penting sampai ke tujuan. Dan di situ cita-cita kamu nyampe ke tujuan, apapun yang akan terjadi. Hinaan dan ecehan pun kamu harus sabar. Singkat cerita, setelah ingat ke adiknya Kelvin, Alia pun langsung narik napas dan berkata dalam hatinya, aku sabar, aku akan menuju ke cita-citaku dan tujuanku. Di adegan selanjutnya, Pak Nopal tidak berkata sedikit pun setelah Alia berkata dan mengasihkan makanan, dan makanan tersebut dikasihkan ke kucing. Alia pun bengong dan sakit hati. Setelah itu Pak Nopal pergi dan Alia pun akan keluar. Tiba-tiba kedua preman ini menghadang Alia akan mengantar ke depannya, namun Alia becus sendiri dan dia pun berkata, aku bisa jalan sendiri, jangan halangi aku, ungkap Alia kepada dua preman tersebut. Di adegan selanjutnya terlihat Pajar yang mendatangi kontrakan Rani karena akan mengambil berkas. Di sisi lain, ternyata Rani belum datang. Kekesalan Pajar dan langsung dia pun menempelkan tulisan di pintunya, dan bacaan tersebut, aku butuh berkas tersebut. Di sisi lain, ide Pajar menempelkan itu setelah nanti Rani membaca, saya perlu berkas tersebut. Dan singkat cerita, Pajar masuk ke dalam dan tiba-tiba Rani pun datang. Dan Rani datang langsung akan masuk ke dalam dan langsung membaca bacaan yang ada di pintu tersebut. Ternyata Pajar marah besar karena dia menunggu berkas-berkas itu, dan Rani pun sangat lupa tidak menghubungi karyawan-karyawan di kantor Cahyananda. Di adegan selanjutnya, Rani sangat sibuk sekali mencari berkas itu, dan Rani sambil membawa koper akan membawa bajunya tantenya yang sekarang dirawat di rumah sakit. Setelah itu singkat cerita, Rani keluar membawa koper dan membawa berkas tersebut, dan setelah itu mengetuk kontrakan Pajar karena tujuannya akan mengasihkan berkas itu. Namun dipikir-pikir, untuk apa mengetuk pintu tersebut, nantinya malah aku diomelin, ungkap Rani. Dan keterkejutan Pajar setelah pintu diketuk, mungkin dia pikiran Pajar, nah perempuan itu sudah datang, aku akan marahin perempuan tersebut. Namun di pikiran Rani tepat sekali, dan Rani menaruh berkas di depan pintu dan dia pergi membawa koper akan menuju ke rumah sakit karena tantenya sakit dirawat di rumah sakit tersebut. Pajar langsung keluar membuka pintu dan dia berkata, kamu kemana aja? Nah, setelah bilang kamu kemana aja, di luar tidak ada siapa-siapa dan melihat ke bawah ada sebuah berkas. Dan berkas tersebut diambil oleh Pajar dan dibaca, dan Pajar berkata, seandainya berkas ini salah, aku akan pecat dan usir dia. Dan alhasil setelah dibaca oleh Pajar, memang pekerjaan Rani sangat bagus sekali. Di sisi lain, walaupun dia teledor dan telat, pekerjaannya sangat hebat dan terpuji oleh Pajar. Oke guys, di adegan selanjutnya singkat cerita terlihat Nana yang hatinya terpukul dan terpuruk sekali pengen ketemu dengan Junior.
Namun apa daya, para Buana dan Neratu semua keluarga Buana tidak membolehkan Nana untuk ketemu dengan Junior. Di sisi lain, kesedihan Nana berkata kepada Dewa suaminya, namun Dewa tidak bisa berkutik. Namun Dewa mengatakan, nanti suatu saat kita ambil Junior dan kita bawa ke sini. Dan sekarang kamu jaga kesehatan kamu, jangan selalu banyak pikiran. Yang penting Junior di sana diurus oleh Lipiul, tidak sama siapa-siapa. Namun kesedihan Nana, pengen sekali ketemu Junior, sangat kangen sekali. Namanya seorang ibu kepada anaknya tidak boleh dijauhkan sebenarnya. Namun para Buana yang begitu keras dan begitu benci kepada Dewa yang akan memisahkan Nana dan juga Dewa ya guys. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.